Assalamualaikum pemirsa Trans 7. Jumpa lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami awali dengan info seputar ular di sekitar kita. Bayangkan beberapa ekor ular bergerak di atas tubuh Anda seperti ini. Bagi yang memiliki ovidofobia, yaitu fobia terhadap ular, tentunya menjadi neraka dunia. Membiarkan ular berjalan di atas tubuh adalah bagian dari terapi pijat ular yang berasal dari spa di Israel. Spa ular dipercaya bisa menghilangkan pegal dan menimbulkan sensasi rileks yang berbeda. Cukup dengan merogoh kocek $80 atau sekitar Rp770.000, maka reptil yang satu ini akan siap menyelimuti tubuh Anda. Jenis ular yang dipakai adalah jenis ular California, ular jagung, ular susu, dan Florida king snakes. Jenis ular ini tidak memiliki racun sehingga tidak perlu khawatir terhadap bisa yang mematikan. Kehadiran ular di sekitar kita memang bisa memberi manfaat sekaligus mudarat bila tidak memiliki pengetahuan yang benar dalam menangani ular. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Ular termasuk hewan melata yang diciptakan Allah sebagai binatang yang berjalan di atas perutnya. Secara garis besar, ular terdiri dari dua macam, yaitu ular yang berbisa dan yang tidak berbisa. Ada sekitar 3.000 spesies ular di dunia ini dan sekitar 375 diantaranya adalah ular berbisa. Ular termasuk dalam hewan berdarah dingin. Dia tidak dapat menghasilkan panas tubuhnya sendiri. Karena itu, suhu tubuh ular tergantung pada suhu lingkungan sekitarnya. Salah satu upaya yang ditempuh ular untuk menghangatkan tubuhnya dengan cara berjemur, sehingga ular tersebut dapat beraktivitas pada malam harinya. Banyak ular menggunakan warna dan pola tubuh untuk menyatu dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut membantu mereka untuk merayap tanpa terlihat oleh mangsa atau pemangsanya. Ular tidak memiliki kelopak mata, namun ia memiliki selaput transparan yang melindungi matanya. Kebanyakan spesies ular meletakkan telurnya di tempat hangat. Beberapa bahkan menyimpan di dalam perutnya sampai lahir. Ular tidak mengerami telurnya atau mengurus anak-anaknya dan membiarkan telur-telurnya menetas sendiri. Ular bergerak dengan mengencangkan dan mengendurkan otot sepanjang tubuhnya. Ular tercepat bergerak adalah ular mamba dengan kecepatan 11 km per jam. Sisik yang dimiliki oleh ular terbentuk atas lapisan tanduk. Pada masa-masa tertentu, sisik tersebut akan mengalami kematian. Sehingga setiap 2 bulan sekali, ular akan mengalami pergantian kulit. Sisik ular berfungsi sebagai lapisan tahan air dan sebagai penahan agar dirinya merasa tidak kering. Sisik-sisik ular juga berguna untuk bergerak, terutama di bagian perut yang berfungsi mengurangi gesekan. Gesekan adalah sumber utama kehilangan energi pada pergerakan ular. Sisik-sisik di perut berukuran besar dan lebar, licin, dan minim friksi. Sementara pada beberapa jenis ular pohon, sisik-sisik ini memiliki lekuk di tepinya yang berguna untuk memegang cabang dan ranting pepohonan. Di bawah sisik-sisik, daging dan tulang terdapat organ-organ tubuh yang menopang kehidupan ular. Sebagian besar organ dalam seekor ular berukuran panjang dan ramping, sehingga muat di dalam tubuhnya yang memanjang. Ular memiliki 2 paru-paru, hati yang panjang, ginjal, dan usus. Seperempat terakhir dari tubuh ular ada anus yang ditutup oleh selaput yang disebut anal plate. Selebihnya adalah ekor yang terdiri lebih banyak tulang. Jantung ular dapat bergeser 1-1,5 kali dari posisi normalnya untuk melancarkan proses menelan mangsa. Hal ini terjadi karena mobilitas kantung perikardial yang mengelilingi jantung.
Seperti hewan vertebrata lainnya, ular menggunakan bau, pandangan, dan bunyi untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ular membaui melalui lubang hidung yang dilengkapi dengan organ Jacobson, yaitu suatu cekungan di langit-langit mulut yang berfungsi merasakan udara sekitar. Seekor ular mengeluar masukkan lidahnya untuk menangkap molekul bau dan memindahkannya ke organ Jacobson secara kimiawi. Organ Jacobson dilapisi sel-sel yang dapat menganalisa bau. Selain mempunyai organ Jacobson, beberapa jenis ular ada yang dilengkapi dengan lubang sensor panas atau pit nose yang letaknya berada di atas bibir. Lubang ini berfungsi sebagai pendeteksi panas tubuh dilapisi selapis sel yang disebut termosreseptor yang terhubung ke otak melalui saraf. Pesan yang disampaikan kepada otak adalah lokasi dan jarak mangsa berada. Teknik makan pada ular merupakan teknik yang sudah mengalami modifikasi dengan sempurna. Dalam hal ini, teknik mereka untuk menelan mangsanya, bahkan ular sanggup menelan mangsa yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Teknik ini berkembang dikarenakan ular mempunyai ruas tulang belakang lentur yang terdiri dari sekitar 400 ruas. Bagian bawah tulang rusuk itu tidak menyambung, sehingga dapat merenggang ketika ular menelan mangsa yang lebih besar. Selain itu, sambungan rahangnya kendur sehingga mulut ular dapat terbuka lebar ketika menelan mangsanya. Ular juga memiliki 200 lebih gigi yang membantunya dalam menelan. Gigi ular tidak bisa digunakan untuk mengunyah karena semua menghadap ke belakang. Namun secara aman dapat menggigit dan memegang mangsanya. Bisa ular terdiri dari dua jenis, yaitu neurotoksin yang bekerja menyerang jaringan saraf, terutama sistem saraf pada pusat pernafasan. Yang kedua yaitu hemotoksin yang bekerja merusak jaringan darah korban, merusak sel-sel hingga darah menggumpal dan berujung pada kematian. Bisa yang dimiliki oleh ular dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dalam kepala. Bisa tersebut juga berfungsi sebagai alat bantu dalam sistem pencernaannya. Selain itu, bisa ular digunakan sebagai alat pertahanan diri. Bisa dikeluarkan melalui saluran yang ada di dalam taring untuk disuntikan kepada mangsanya. Ular kobra malah dapat menyemburkan bisanya hingga ketinggian 2 meter dan mengarah kepada mata lawan. Semburan kobra disebabkan ujung celah saluran bisa yang dimilikinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ular berbisa lainnya. Bisa ular juga mengandung berbagai enzim berbahaya sekaligus bermanfaat. Sedikitnya terdapat 20 jenis enzim pada bisa ular. Komposisi masing-masing enzim berbeda-beda, tergantung jenis ularnya. Salah satu enzim yang terdapat dalam bisa ular adalah proteinase. Gigitan ular yang mengeluarkan bisa yang mengandung proteinase akan menyebabkan jaringan kulit dan otot si korban mati secara cepat. Bayangkan kalau bisanya mengenai manusia. Tapi menurut sebuah penelitian di Australia, dalam dosis tertentu enzim proteinase dapat mengobati kanker. Enzim lain yang cukup populer ada pada bisa ular adalah kolinesterase. Enzim ini biasanya menyerang sistem saraf dan membuat otot menjadi kendur. Nah, enzim kolinesterase dapat digunakan untuk mencegah serangan jantung dan stroke. Ular yang berbahaya dan bisa membunuh manusia ternyata tidak diciptakan Allah SWT secara sia-sia. Dalam surat Syot ayat 27 telah dijelaskan bahwa Allah SWT tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Meski berbahaya, nyatanya ular pun memiliki enzim yang bermanfaat untuk manusia. Setelah mengetahui seluk-beluk bisa ular, mari kita hitung mundur 10 ular paling berbisa yang ada di dunia saat ini. Di peringkat 10 ada ular derik atau rattlesnake dari wilayah Amerika. Ular derik mudah dikenali dari bunyi khas getaran ujung ekornya. Sebagian besar spesies ular ini memiliki racun hemotoksik yang mampu menghancurkan jaringan dan organ tubuh serta menyebabkan gangguan pembekuan darah. Peringkat 9 dihuni oleh Death Adder yang dapat ditemukan wilayah Australia dan Papua Nugini. Death Adder biasanya menyuntikkan sekitar 40 mg lebih racun syaraf. Sebuah gigitan dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian akibat kegagalan pernafasan. Di nomor 8 ada ular viper. Ditemukan di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Viper termasuk ular yang cepat marah, bergerak cepat, dan umumnya aktif pada malam hari atau setelah hujan.
Sebagian besar jenis ular ini memiliki racun yang menyebabkan nyeri pada tempat gigitan, diikuti dengan pembengkakan hebat, serta penurunan tekanan darah dan detak jantung. Kematian dapat terjadi 1 hingga 14 hari pasca gigitan. Bercokol di peringkat 7 ada kobra Filipina. Bisanya adalah yang paling mematikan dari semua spesies kobra dan mereka mampu menyemburkan bisa hingga jarak 3 meter. Bisa kobra Filipina adalah racun saraf yang mempengaruhi fungsi jantung dan pernafasan. Nomor 6 ada ular macan atau tiger snake. Memiliki racun saraf yang sangat ampuh. Ular ini dapat ditemukan di Australia. Sebelum ditemukan antibisa, tingkat kematian akibat gigitan ular macan mencapai 60 hingga 70%. Beralih ke peringkat 5 ada mamba hitam dari benua Afrika. Ular ini dikenal sangat agresif dan menyerang dengan presisi yang mematikan. Ular ini juga merupakan ular tanah tercepat di dunia, mampu bergerak dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Ular ini dapat menyerang dengan bisanya yang mematikan hingga 12 kali berturut-turut. Sebuah gigitan mampu membunuh 10 hingga 25 orang dewasa. Hadir di peringkat 4 ada ular taipan asal Australia. Bisanya cukup kuat untuk membunuh sampai 12.000 marmut. Racunnya menggumpalkan darah korban sehingga menghambat pembuluh arteri atau vena. Menjadi jawara di peringkat 3 ada ular krait biru. Dapat ditemukan di seluruh Asia Tenggara dan Indonesia. Bisanya merupakan racun saraf yang 16 kali lebih kuat dari seekor kobra. Kematian bisanya terjadi dalam waktu 6 jam setelah tergigit. Ular Eastern Brown ditempatkan di peringkat kedua. Memiliki habitat di Australia bagian tengah, ular ini memiliki bisa berupa racun saraf dan dapat menggumpalkan darah. Sebanyak 2 mg cukup untuk mengakhiri kehidupan seorang manusia. Dan juara sejati di peringkat 1 adalah ular fierce atau inland taipan. Satu kali gigitan ular fierce akan menyuntikkan bisa sebanyak 110 mg. Jumlah ini sudah cukup untuk membunuh sekitar 100 orang atau 250.000 tikus. Bisa fierce memiliki kekuatan 10 kali bisa ular derik dari gurun Mojave dan 50 kali lebih kuat dari bisa kebanyakan kobra. Ular tak berbisa bukan berarti lemah dan kalah untuk menjadi seorang predator dibanding ular berbisa. Kemampuan tubuhnya melilit mangsa pantas diperhitungkan. Untuk jenis ini ada ular piton hijau, ular boa, ular anaconda, hingga ular sancak kembang. Anaconda adalah salah satu ular raksasa terbesar di dunia, hidup di daerah rawa tropis yang hangat di daerah Amerika Selatan. Ular ini menghabiskan banyak waktu di perairan dangkal, mereka bersembunyi di dalam air agar tidak terlihat oleh mangsanya. Berbeda dengan ular boa yang lebih memilih untuk tinggal di tanah kering, terutama dalam lubang berongga. Sementara di hutan-hutan tropis Asia Tenggara, ada sancak kembang yang kerap ditemui tidak jauh dari badan air seperti sungai, kolam, dan rawa. Selain dimanfaatkan bisanya, anggota tubuh ular yang lain juga sering dimanfaatkan manusia. Di antaranya darah ular, empedu, dan dagingnya. Bagi masyarakat Cina dan Hong Kong, tidak ada yang sanggup menahan dinginnya udara selain semangkuk sup ular. Menurut para penikmat hidangan ular, empedu dan darah ular dipercaya mampu menjaga kesegaran tubuh, meningkatkan gairah seksual, hingga konon mampu menyembuhkan penyakit lupa. Padahal mengkonsumsi darah kobra malah bisa menimbulkan penyempitan pembuluh darah dan asam urat. Karena darah kobra mengandung kolesterol dan kalpin. Dalam Islam, mengkonsumsi darah ular jelas diharamkan. Hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 145, Allah SWT berfirman tentang larangan memakan sesuatu yang diharamkan. Ular termasuk binatang yang diharamkan karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya tanpa memberikan keterangan untuk memanfaatkan dagingnya supaya dikonsumsi.
Dalam hadis muttafaqun alaihi, Rasulullah SAW bersabda, 5 hewan perusak yang boleh dibunuh di luar tanah suci dan di tanah suci yaitu ular, gagak, tikus, serigala, dan raja wali. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Hendaklah kalian berobat, dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Dengan hadis ini, maka makan daging atau darah ular hukumnya haram, walaupun tujuannya untuk berobat atau mencari kesembuhan. Namun Allah SWT memberikan keringanan apabila kita berada dalam kondisi darurat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 119. Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia telah haramkan atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa. Ular digambarkan sebagai simbol medis. Simbol medis diambil dari Staff of Aesculapius yang merupakan tongkat dewa penyembuhan dan pengobatan Yunani bernama Asclepius. Simbol tongkat dan ular ini mulai dipakai orang sekitar tahun 1600-an. Bisa ular menyimbolkan kehidupan dan kematian. Racun ini bila memasuki pembuluh darah akan mematikan, tetapi bila diminum dipercaya menyembuhkan sejumlah penyakit. Ular pun hadir dalam mitologi di dunia, mewakili tokoh baik maupun jahat. Dalam mitologi Yunani ada Medusa yang digambarkan sebagai seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya. Siapapun yang menatap matanya akan langsung berubah menjadi batu. Medusa mati di tangan Perseus dan menggunakan kepala Medusa sebagai senjata. Kepala itu kemudian diserahkan kepada Athena untuk dipasang pada perisai Aigis. Bagi kita umat Islam, cerita tentang ular tentunya mengingatkan kita akan kisah Nabi Musa saat menghadapi tantangan dari Fir'aun. Pada surat Toha ayat 60 hingga 64, Allah SWT menceritakan tentang Fir'aun yang mengumpulkan semua tukang sihir untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Setelah semuanya berkumpul, termasuk seluruh penduduk, pertarungan pun dimulai. Dalam surat Toha ayat 65 hingga 69 diceritakan mengenai terjadinya pertarungan ini. Tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir berubah menjadi ular. Namun, sihir tersebut sebenarnya hanyalah teknik menipu, mengelabui pandangan orang yang melihat. Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya juga merasa takut, ditenangkan oleh Allah bahwa dialah yang kemudian akan menang. Setelah diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam kemudian melemparkan tongkatnya. Tongkat tersebut kemudian berubah menjadi ular dan melahap semua ular jadi-jadian yang diciptakan para penyihir. Para penyihir yang terkaget-kaget itu kemudian menyadari bahwa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam bukanlah sihir, karena tongkatnya memang benar-benar berubah menjadi ular. Mereka kemudian meyakini bahwa itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. Mereka pada akhirnya berserah diri dan bersujud. Islam pun telah memberikan tuntunan tentang hewan peliharaan. Ketika memelihara ular tanpa tujuan yang dibenarkan syariat, seperti hanya untuk main-main dan untuk membuat takut orang lain, maka memelihara ular menjadi perbuatan sia-sia dan pengeluaran dana untuk biaya pemeliharaannya adalah kurang bermanfaat. Allah SWT mengingatkan kita akan hal ini dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3, agar menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Selain itu, ular adalah binatang yang harus dibunuh atas anjuran Rasulullah. Karena termasuk binatang yang membuat kerusakan dan berbahaya bagi yang memelihara maupun orang-orang di sekelilingnya. Walaupun sudah ditaklukkan sehingga ular menjadi jinak, namun insting seekor predator pada diri ular tidaklah lenyap begitu saja. Dalam hadis riwayat Abu Daud, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kami tidaklah berdamai dengan ular sejak kami memerangi mereka." Dalam Islam ada larangan untuk membunuh ular yang kita temukan di rumah. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah membunuh ular penghuni rumah, kecuali ular yang pendek ekornya dan mempunyai 2 garis putih yang ada di punggung ular tersebut, karena ia dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Bunuhlah ular itu."
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia biasa membunuh ular-ular, lalu Abu Lubabah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh jinah, yakni ular-ular penghuni rumah, lalu Ibnu Umar menahan diri darinya. Larangan membunuh ular-ular penghuni rumah karena ada ular yang merupakan penjelmaan dari jin-jin muslim. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, seorang pemuda meninggal saat menyerang ular di dalam rumahnya. Dan hal ini diceritakan kepada Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah setan. Nah, pemirsa Hasanah, sudah jelas kan pembahasan kita tentang ular hari ini? Terima kasih atas kesediaannya menonton Hasanah. Jumpa lagi esok dengan tema yang lebih mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.